Oke. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. And so this video I will explain and discuss about homework 1 in SMA Unggulan Rus, chapter 13 superposition of waves untuk homework yang pertama ya. And we have 5 questions and I will start from the question number 1. Okay, you can see here waves P and Q have the same amplitude. Okay, same amplitude. And the waves meet in phase at point X and interfere to give a resultant wave with intensity I. Jadi ada gelombang P dan Q sama-sama punya amplitudenya sama, oke? Dan dia bertemu dalam point X ya, apapun itu intinya dia bertemu, interfere artinya tersuperposisi ya. Bertemu, bergabung, jadi resultannya ada. Jadi menghasilkan resultan dengan intensity I. Kalau saya bikin ilustrasi atau diagram tuh seperti ini. Oke, jadi ada gelombang Q warna biru ya, blue waves Q. Oke, ini amplitudenya kita anggap A. Ya, kan same ya. Terus yang satu juga sama. Juga A amplitudenya, oke. Amplitudenya sama-sama A. Nah, kemudian mereka kan terinterfere atau tersuperposisi, jadi tergabung. Ini dijumlahkan, hasilnya amplitudenya menjadi lebih besar, oke? Nah, ini amplitude yang baru jadinya 2A, kan penjumlahan biasa ya. Oke. Dan 2A ini karena mereka in phase, jadi crash to crash itu bertemu. Oke, jadi satu fase, 2A. Nah, kata dia intensitinya I. Oke, intensitinya I. Nah, intensity itu apa sih hubungan dengan amplitude? Intensity itu adalah amplitude square, sebanding ya, tapi saya anggap sama dengan aja lah biar teman-teman tidak bingung. Amplitude intensity is amplitude square. Oke. Jadi intensity kita yang pertama is 2A square is 4A square ya. 2 kuadrat 4, A kuadrat ya A kuadrat. Jadi intensity yang pertama gitu. Terus and then kata dia kasus yang kedua adalah amplitude P itu di double. Jadi di dua kalikan ya. Jadi kalau saya bikin gambar baru, jadi dia lebih besar tuh amplitude yang pertama, oke. 2A. Yang satunya sama biasa aja. Yaitu A. Gitu ya. Terus kalau kita jumlahkan hasilnya jadi ya makin besar lagi daripada yang di atas ya. Jadi total resultant of amplitude-nya is 3A. Jadi amplitude untuk yang kedua adalah amplitude itu intensity-nya untuk yang kedua adalah amplitude square, amplitude-nya 3A. So 3A square is 9A square. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah the question is what is the new intensity of the resultant waves at X in terms of I. Jadi berapa sih intensity yang baru I2 ini berapa? Ya dapat nilainya itu 9A kuadrat, tapi dia maunya dalam I, jadi dalam I ini, oke? Nah, sekarang kita bandingkan aja. Ingat, if we have two case in every questions, everyone you can use comparing the first case over the other case. Jadi cukup di comparing aja, doing some comparison, dibagikan aja. Jadi itu saya bagikan dengan I1. Nah, sama dengannya kita agak tengahin, oke. Nah, I1 itu kan 4A square. Tuh. Kata dia I1 tadi kan I ya. I aja ya. Jadi itu ya ini kan I aja, just I. I-nya kan saya pindah ke kanan jadi I sini. Ini 9/4 ya. A square-nya kan saling menghilangkan ya. 9/4 itu sekitar 2,25 ya. Kalau di jawaban kita itu 2,3 ya. Let's see. 2.3 ya, 2.3 I ya. Jawabannya itu.
simple. Jadi teman-teman cukup pengetahuan dasarnya adalah superposisi itu penjumlahan aljabar or algebraic resultant of every displacement in the wave. Setiap displacementnya kita jumlahkan, tapi kalau ini kita fokus ke amplitude, karena amplitude adalah displacement yang paling besar atau ya the highest displacement. Next, number 2. Ya, ini ada two coherent sources X and Y of microwaves of frequency 2.5. Jadi ada dua sumber koheren. Koheren itu berarti mereka punya frekuensi yang sama ya. They have the same frequency and frekuensinya segini, kemudian distance-nya segini. Distance apart, mereka terpisah sejauh. Jadi two sources ini tuh terpisah sejauh ini 0,18, right? Di sini ada gambarnya. Gambarnya di sebelah kanan. Nah, here we have the picture and ya, nih terpisah sumbernya, oke. Dan from the source to the screen mereka terpisah sejauh ya 2.3 meters. Oke, kemudian ini tengah-tengahnya O ya. O ini tuh pasti bright pattern or konstruktif ya, konstruktif dengan syarat X dan Y itu startnya dari sama. Jadi kalau mulainya dari bukit, ini juga dari bukit, harus sama. Tapi kenyataannya di soal katanya mereka punya phase difference 90 degrees, 90 derajat. Jadi ini bentuk gunung, ini bentuknya 90 degrees itu berarti sebentar, saya juga lupa. Jadi kalau kita gambarkan di sebelah kanannya biar lebih simpel, oke. Ini set gitu ya. Terus gelombang yang kedua berarti ini ke sini itu kan 90 derajat ya, 360 derajat. Oke. Jadi kalau setengahnya berarti 90 derajat itu letaknya ada di ini. Kalau kita bagi setengah lagi jadinya 180 ya, 180 degrees. Nah, sekarang 90 itu berarti ada di sini. Jadi a half of the crest, setengah dari crestnya atau setengah dari troughnya. Oke, jadi gelombang yang kedua itu akan muncul ya di sebelah sini. Nah, can you see my picture? Oke, sudah dibayangkan ya. Jadi kalau saya buat ini nih, tanda garis putus-putus lagi nih. Nah, ini tuh dia mulainya dari sini nih. Nah, oke, ya, set. Ya, pokoknya dia harus satu frekuensi. Nah, ini untuk nilai ininya apa? Ini ya, bukit ke bukitnya terpisah sejauh tadi ya 90 derajat. Jadi kita sudah memenuhi prinsip yang tadi soalnya. Mereka terpisah sejauh 90 derajat ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tuh, the question is bla 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 bla, masih poin oke. PQ and point A. Oh, kata dia point A nih, ada point A. Point A itu di sini ya. Point itu kata dia is the position on the line PQ where the intensity of the microwave is the greatest. Terbesarnya ada di A. Padahal kalau mereka in phase, 0 phase difference-nya itu berarti 0 phase difference, maka akan di O ini tuh constructive interference atau break sentralnya ada di tengah. Tapi karena mereka berbeda fase 90 derajat tadi, maka agak geser tuh ya. Jadi agak geser ke sebelah sini untuk central break-nya. Oke, jadi sentralnya di titik A. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, explain why the position is of the greatest intensity is not point O. Ya, pertanyaannya karena for the maximum intensity ya, supaya ya, if we want to break central in the point O,
So the sources of the microwave have to in phase. Mereka harus in phase. Jadi selisih dari dua gelombang ini 0 derajat. Sedangkan in our questions they have different phase is 90 degrees. So point O tidak akan menghasilkan central break. Oke, central break-nya akan bergeser ke arah sini, ke arah A. Kalau saya mau bikin ilustrasinya seperti ini ya. Oh, ini mulai dari puncak ya, oke. Nah, ini itu tadi ya, ini itu ketinggalan, puncaknya ketinggalan. Jadi anggap aja dia mulainya berarti pokoknya puncaknya ketinggalan lah ya. Nah, tapi ujung-ujungnya di sini tuh mereka saling menguatkan. Oke, jadi ada semacam ketertinggalan yang 90 derajat nih, selisihnya di sini tuh adalah here to here itu 90 derajat. Sehingga mereka akan satu fase ketika di poin A. Gitu ya. Jadi alasan utamanya adalah waves are not in phase. Just it. Wave are not in phase. In phase itu fasenya sama. In phase. Oke ya. Wave are not in phase itu berarti are anti phase ya. We can call it with anti phase. Anti phase. Sehingga central break-nya not at point O gitu ya. And then number 2, point 2 show that the wavelength of the microwaves is 0.012 meters. Wavelength-nya itu 0,12. Wavelength-nya kita bisa pakai hitung apa ini? Microwave. Kita punya frekuensi ya. Tadi frekuensinya sebesar tadi berapa tadi? 2.5 times 10 Hz. Oke. Ini untuk frekuensinya. Nah, sekarang kita mau cari lambda wavelength. Nah, kita tahu nggak sih? We know that microwave, okay, is an electromagnetic wave, and I think you know that electromagnetic wave have a constant speed. The speed of microwave is the speed of electromagnetic wave, like a light, radio waves, X-ray, UV, and infrared. Yeah, they have the same speed. It is V. Speed of electromagnetic wave is 10 power 8 meter per second. Sorry, ini 8. Oke, so teman-teman bisa pakai relasi between the speed and the frequency ya. Speed is frequency times lambda. Oke, ini 3 kali 10 pangkat 8, frekuensinya 2,5 kali 10 pangkat 10 kali lambda. Oke, so lambda is nah sekarang ini 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 10 itu 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2, 10 pangkat minus 2. Dan ini 3 dibagi 2,5 itu seperti 30 bagi 25, 30 bagi 5, 6 per 5. 6 per 5 itu berarti 1,2 nih. Oke, 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meters ya. Ini tuh nilainya sama dengan, berarti minus 2 itu artinya 0, komanya mundur 2 kali ya. So I read 12 before. So 1, komanya di sini, berarti kita mundur nih 1, 2. Ini tambah 0. Jadi sekitar di sini nih. Oke. Ini antara 1 dan 2 komanya, berarti komanya mundur 2 tuh. Jadi awalnya di sini tuh mundur 1,
mundur 2, jadi 0,012 meters. Oke, jawabannya benar ya, 0,012. Ya, ini kita recall materi sebelumnya in the progressive wave in the first semester kemarin ya. Kemudian number 3, for the point A on the line PQ, determine the difference in the distance delta x traveled by the microwaves from X and the microwave from Y. Pada point A, ini point A here, pertanyaannya adalah determine the difference in the distance x. Difference in the distance x travel. So kita tahu kalau perbedaan fase mereka 90 degrees. They have the different pace 90 degrees, and kita tahu wavelengthnya segini 0,012. Nah kita tahu juga kalau di central bright itu tidak ada perbedaan fase kalau mereka punya fase yang sama. Biasanya kan di tengah-tengah sini ya, kita sudah belajar bahwa jalur yang mereka tempuh akan sama kan ya, kalau mereka central bright dan coherent dan punya fase yang sama. Tapi konteks soal kita adalah gelombang ini duluan 90 derajat ketimbang yang ini. Intinya salah satu mereka ketinggalan 90 derajat. Dan mereka akan bertemu, saling menguatkan itu di poin A. Nah berarti ada selisih nih. Selisih poin ini dengan poin ini. Nah selisih itu berarti tujuan selisih itu adalah untuk menyamakan menyamakan fasenya. Sehingga kalau point A itu the greatest intensity ya, seperti pernyataan pada soal, maka perbedaan ini pertanyaannya dalam delta X, maka perbedaan jalur mereka adalah, ini perbedaan jalur mereka yang ini kan ya, kita bentuk segitiga ya. Ini segitiga sama kaki, Nah, ada selisih di sini, ini ada selisih kecil. Nah, selisih ini itu kan fase yang dia tertinggal 90 derajat kan ya. 90 degrees kan ya. Nah, 90 degrees itu kalau dalam bentuk wavelength berapa wavelength? Coba lihat. 360 degrees satu wavelength, 180 degrees setengah wavelength, 90 degrees seperempat wavelength. Seperempat wavelength. Wavelengthnya adalah 0,012. Jadi seperempat dari 0,012 adalah berapa itu? Berarti 0,003 meters. I hope everyone can understand this concept. Itu aja, sudah selesai. And then next number 3. This question about the concept only ya. Microwave are emitted from two sources at points X and Y. The two waves meet at point Z. Nih. Mereka tuh katanya nih microwave juga ya. And the diagram shows the path of the two waves. Kemudian the waves emitted from X and Y are coherent. Mereka coherent, so they have the same frequency. Then what is the direct consequence of the two waves being coherent? Apa konsekuensi mereka coherent? Ya jelas, constant difference in phase. So the answer is B. Right. I think this is no hard question ya. Next, number 4. Two waves superpose. So the amplitude is the resultant. And then what's the statement of the correct? Must be correct. Kalau dia superpose, mereka punya sama amplitude. No, amplitude beda, mereka bisa superpose. B, mereka punya tipe yang sama. Ini benar, kalau mereka tipe gelombang yang berbeda nggak bisa ya. So like sound wave tidak bisa bergabung dengan cahaya gitu ya, karena kan mereka berbeda jenis. Kalau yang lain benar semua ya. Transverse juga bisa, kemudian travel opposite direction juga bisa, ada yang ke kiri ada yang ke kanan tapi bertemu juga bisa. And they travel in different medium itu
different medium. Wait, different medium itu berarti mediumnya berbeda. Wait a minute. I think iya, different medium, ya ini kan yang benar ya. Mereka kalau di different medium ya nggak bisa. Satunya merambat di udara, satunya merambat di air, yang tidak bisa bersuperposisi ya. Gitu. Oke, so the answer is B. They are of the same type. Okay, right? Oh ya, opposite direction ini they travel in the tidak bisa ya. Mereka harus opposite itu intinya tuh mereka harus bertemu. Kalau opposite satu ke kiri satu ke kanan ya kapan bertemunya ya, maka tidak bisa tersuperposisi ya. So this is the incorrect answer. Karena transverse waves, longitudinal waves juga bisa bersuperposisi ya. Gitu. Oke. Longitudinal juga bisa. Terus ini juga dia harusnya di the same medium gitu. Oke. So the correct answer is B. Next, the last one is number 5. Bla 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 bla. Intinya itu adalah interference pattern. Oh ya, this is first source and the second source of ripple of water wave ya. Ini water wave. Dan mereka menghasilkan gelombang. Ini seperti yang kita praktekkan ya. You have did this experiment before in our lesson, dan kita juga akan bentuk pola kemarin, ada gelap terang skemanya seperti ini ya. Dan pertanyaannya adalah, the question is describe and explain amplitude of the resultant waves at point P. Point P, where is it? This is point P. So he say ini garis yang gelap ya, the dark line itu wave crest puncaknya, dan kalau yang putus-putus itu wave trough, lembahnya. Oke. Ketika di point P itu bukit ketemu lembah, crest overlap with the trough, ya kan, putus-putus bertemu dengan yang garis lurus, garis hitam. Berarti kemungkinan di P itu adalah destructive interference, karena kalau konstruktif itu harus dalam crest to crest ya, jadi harus yang ini, yang hitam ketemu hitam. Tapi kalau crest overlap with the trough, ini dia namanya destructive interference. Destructive will generate the dark pattern or the minima interference or the minimum intensity. Intinya dia itu gelap, tidak ada intensitas, tidak ada gelombang, atau gelombangnya kecil. That's destructive. So P is the destructive wave because destructive interference because the wave ini from source 1, it generates the crest, and the source 2 it generates the trough, so they overlap and generate destructive interference. Okay. Yeah, in other words, it's anti-phase. They are in anti-phase, okay? Or they have a phase difference mereka berarti 180 degrees, 180 degrees. Yang lebih gitu, okay? So the amplitude of the resultant wave is 0 at all times selama dia crest ketemu dengan trough, okay? I think that's all about our homework 1, and I hope all of you can understand this concept. So in next video I will discuss about the homework 2 about diffraction topic. Okay,
Thank you so much for your attention and happy study. Goodbye.